Hai guys, welcome to kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Abditya, dan yang kedua ada Ana Apriliana, dan yang ketiga ada Julian Fahira. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu yaitu Pak Darwance SHMH. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia baik secara personal maupun komunal. Istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagi menjadi dua, yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut. 1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan perletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan perletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 3. Desain tata letak sirkuit terpadu Integrate Circuit merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia. 4. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Selain itu, hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. B. Dasar hukum. Pemerintah telah mengatur peraturan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. C. Subjek desain tata letak sirkuit terpadu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau menerima hak tersebut dari pendesain. Desain tata letak sirkuit terpadu bagaimanakah yang dapat didaftarkan? Itu desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal, di mana desain tersebut merupakan hasil karya mandiri dari para pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Berapa lama perlindungan hukum desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar? Desain tata letak sirkuit terpadu terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali desain tata letak sirkuit terpadu dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. F. Syarat dokumen pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam mengurus pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, ada sejumlah syarat dokumen yang harus dilampirkan, yaitu salinan gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa khusus bila permohonan dikuasakan, surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya, kemudian surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. G. Prosedur pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui dalam pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Di antaranya, yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang kedua, permohonan tersebut berisi tentang tanggal surat permohonan, salinan foto atau gambar desain, nama, alamat dan kewarganegaraan pendesain, pemohon atau kuasa jika dikuasakan. Jika desain tata letak sirkuit terpadu pernah dipakai sebelum proses pendaftaran, maka disebutkan tanggal pertama kali desain tata letak sirkuit terpadu digunakan secara komersial. Yang ketiga, permohonan tersebut dengan melampirkan sejumlah syarat
dokumen yang disebutkan di atas. Yang keempat, jika permohonan diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon, maka permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Apakah desain tata letak sirkuit terpadu yang terdaftar dapat beralih atau dialihkan? Hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan apabila adanya 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Persetujuan tertulis, atau 5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. I. Penyelesaian sengketa dalam desain tata letak sirkuit terpadu. Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara perdata, juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Pengadilan arbitrase, hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Gugatan sebagaimana tersebut di atas diajukan ke pengadilan niaga. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.